وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan kita akan masuk di tanda yang ke-35, iltimasul ilmi indal asghir. Di antara tanda hari kiamat adalah mencari ilmu kepada orang-orang yang rendah, orang-orang yang kecil. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, dan riwayat ini disahihkan oleh Syalbani dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Demikian juga oleh Imam Ibnu Hajar. Hadis dari Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min asyratis saati thalathan, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu ada 3. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan 3, tetapi yang kita ambil cuma tanda yang pertama saja. Beliau mengatakan ihdahunna, salah satu dari 3 tanda itu ayyul tamasal ilmu indal asghir, ketika ilmu itu dituntut, dicari dari orang-orang yang kecil, dinamakan dengan asghir. Asghir itu jamak dari soghir. Soghir itu orang-orang kecil. Yaitu di antara tanda hari kiamat itu ketika nanti orang itu belajar kepada orang-orang yang kecil. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang memahami makna soghir atau asghir. Kecil itu maksudnya apa? Yang dimaksud dengan asghir, orang-orang kecil itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan kecil itu secara ilmu, bukan secara umur, yaitu orang-orang yang ilmunya itu kecil. Ada juga ulama yang mengatakan kecil itu dilihat dari umurnya, yaitu di antara tanda hari kiamat itu ketika nanti orang-orang itu belajar kepada anak-anak yang masih umurnya itu kecil. Sehingga di sini ada perbedaan ulama dalam menafsirkan masalah ini. Imam Abdullah bin Mubarak dalam sebagian riwayat beliau mengatakan wasu'ilal Imam Abdullah bin Mubarak anil asghir. Imam Abdullah bin Mubarak, dan beliau yang membawakan riwayat ini dalam kitab beliau namanya kitab Az-Zuhud. Beliau pernah ditanya tentang makna asghir, orang-orang kecil itu maksudnya apa? Maka beliau mengatakan alladzina yaquluna bi ra'yihim, yang dimaksud dengan orang-orang kecil itu adalah orang-orang yang berpendapat dengan akal semata, berpendapat dengan pendapat akalnya sendiri, tidak punya dalil, tidak punya Al-Quran, tidak punya hadis, tetapi dia itu memakai akalnya, dan akalnya itu sangat rendah dibandingkan dengan wahyu, sehingga orang yang berpendapat dengan akalnya itu dinamakan dengan orang-orang yang kecil. Setelah itu beliau mengatakan fa amma shaghir,
Sedangkan kecil secara umur, yarwi anhu kabir, di mana orang-orang tua itu belajar kepada anak kecil, falaisa bisaghir. Selama anak kecil itu punya ilmu, punya Al-Qur'an dan punya hadis, maka dia itu sejatinya bukan anak kecil. Karena yang dibawa oleh hatinya itu sesuatu yang besar, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, itu sesuatu yang besar. Dan ini ucapan beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kecil itu kecil dalam ilmu, bukan kecil dalam umur. Beliau juga pernah mengatakan kata Imam Abdullah bin Mubarak, atahum al-ilmu min qibali asghirihim. Nanti ilmu itu akan datang dari sisi orang-orang kecil mereka. Yaitu nanti yang mendatangkan ilmu itu, yang membawakan ilmu itu orang-orang kecil mereka, yakni ahlul bidah. Yang dimaksud dengan orang-orang kecil itu, kata beliau, yaitu orang-orang ahlul bidah, orang-orang yang beragama bukan dalil, tetapi orang yang beragama karena selera, beragama karena pendapat pribadi, beragama karena budaya. Ini semuanya itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang kecil dibandingkan dengan wahyu Allah Ta'ala. Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammad. Senantiasa manusia itu berada pada kebaikan selama mereka itu mengambil ilmu dari sahabatnya Rasulullah SAW, wa min akabirihim, dan dari ulama-ulama senior mereka. Fa idza atahumul ilmu min qibali asghirihim, tetapi ketika ilmu itu diambil bukan dari ulama mereka, tetapi diambil dari orang-orang yang ilmunya itu rendah, dari orang-orang ahlul bidah, dari orang-orang yang dia itu berpendapat dengan selera mereka. Wa tafarraqat ahwa'uhum, akhirnya pendapat mereka itu beda-beda. Namanya akal, setiap orang punya akal beda-beda. Selera, semua orang punya selera beda-beda. Halaku, pasti mereka itu akan binasa. Jadi intinya di sini, kalau kita perhatikan di sini, berarti intinya di antara tanda hari kiamat itu ketika nanti manusia itu akan belajar dari orang-orang yang kecil. Tetapi orang yang kecil itu apa? Maka di sini banyak sekali perbedaan ulama. Ada yang mengatakan kecil secara pemahaman, secara ilmu, yaitu berarti siapa? Itu ahlul bidah. Ada juga yang mengatakan mereka itu kecil secara umur, yaitu orang-orang anak-anak yang masih kecil. Akan saya sebutkan banyak sekali ulama yang berbicara masalah ini, saya sebutkan dan nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit. Yaitu bahwa banyak ulama yang memahami hadis ini, itu kecil itu dengan kecil pemahaman, yaitu secara pemahaman, yaitu orang-orang yang mereka itu sebenarnya nggak punya ilmu, walaupun umurnya tua. Walaupun secara umur itu mereka sudah tua, tapi mereka itu nggak punya ilmu. Kemudian orang-orang itu belajar kepadanya. Maka ketika timbangan manusia untuk menghukumi seorang ulama itu sangat rendah, akhirnya rusak timbangan manusia itu. Imam Abu Nuaim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ulamaihim. Senantiasa manusia itu berada pada kebaikan selama ilmu itu datang dari ulama mereka. Wa kubara'uhum, dan ilmu itu datang dari pemuka mereka. Wa dawu asnanihim, dan datang dari orang-orang tua mereka. Fa idza atahumul ilmu an sigharihim wa sufahaihim faqad halaku. Tetapi ketika ilmu itu datang dari anak-anak mereka dan datang dari orang-orang bodoh di antara mereka, faqad halaku, maka niscaya mereka itu akan binasa. Imam Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, al-asghir ahlul bidah. Yang dimaksud dengan asghir itu adalah ahlul bidah. Siapa itu? Orang-orang yang berpendapat dengan pendapat pribadi, pendapat akalnya. Imam Ibrahim bin Al-Harbi beliau mengatakan,
as-saghiru idza akhadha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in fa huwa kabir. Anak kecil walaupun umurnya itu masih kecil, selama dia itu memiliki ilmu yang bersumber dari sabdanya Rasulullah, ucapannya para sahabat dan ulama-ulama tabi'in, fahuwa kabir, dia itu besar, dia itu ilmunya besar walaupun umurnya masih kecil. Wasyaikhul kabiru idza taraka sunan fahuwa shaghir. Sedangkan orang yang sudah tua renta umurnya sudah tua, sudah sepuh, tetapi ketika dia itu meninggalkan sunnahnya Rasulullah, maka dia itu seperti anak. Dia itu seperti anak-anak yang masih kecil. Sehingga beliau mengatakan, kata Imam Ibrahim di sini berarti menunjukkan apa? Kecil dan besarnya itu dinilai dari ilmunya, bukan dinilai dari umurnya. Selama dia itu memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, maka dia itu orang yang besar walaupun umurnya masih kecil. Imam Abu Umar Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau mengatakan bab halul ilmi idza kana indal fusaqi wal ardhal. Ketika beliau menyebutkan hadis ini, belum buat bab kondisi ilmu ketika dicari dari orang-orang yang fasik dan orang-orang yang rendah. Itu menunjukkan berarti apa? Berarti standar manusia itu nanti di akhir zaman itu standarnya itu berubah. Orang belajar itu bukan kepada orang yang soleh. Orang belajar itu bukan kepada orang yang pintar agama, tetapi orang belajar ilmu itu nanti di akhir zaman kepada orang yang paling rendah di antara manusia. Orang itu belajar kepada orang-orang fasik, tidak sholat, tidak puasa, bahkan minum khamr, itu luar biasa, jamaahnya banyak. Dan itu timbangan manusia itu sudah kebalik. Kemudian beliau mengatakan, kata Imam Ibn Abdul Bar ketika selesai menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan innas shaghira al-madhkura fil hadis innama yuradu bihi alladzina yastafti wala ilma indahu. Yang dimaksud dengan anak kecil dalam hadis ini, yaitu di antara tanda hari kiamat itu nanti ilmu itu akan dicari dari orang-orang yang kecil. Sebagian ulama, kata beliau, mengatakan yang dimaksud dengan anak kecil, orang kecil itu orang yang berfatwa padahal dia itu nggak punya ilmu. Berarti apa? Fatwanya karena selera. Fatwanya itu karena selera, ngikuti pendapat akal pribadi. Berarti apa? Berarti dia itu rendah. Wa innal kabir huwal alim fi ayyi syai'in kana. Sedangkan orang yang besar itu maksudnya orang yang berilmu. Berarti patokannya besar dan kecilnya itu patokannya bukan umurnya, patokannya itu ilmu atau tidak. Kalau dia itu berbicara dengan ilmu, berarti dia itu orang besar walaupun umurnya masih kecil. Tetapi kalau dia itu bicaranya dengan kebodohan, bicaranya dengan akal semata, maka dia itu orang rendah, orang kecil walaupun umurnya sudah tua. Wa qalu, dan para ulama mengatakan al-jahil shaghirun wa in kana syaikhan. Orang yang bodoh maka dia itu ibaratnya seperti anak kecil walaupun umurnya sudah tua. Wal alimu kabirun wa in kana hadatsan. Dan orang yang berilmu adalah orang yang besar, orang yang sepuh, dijadikan sebagai panutan walaupun dia itu masih muda. Sampai akhirnya beliau mengatakan wa mimma yadullu ala annal asaghir man la ilma indahu. Dan yang menunjukkan bahwasanya maksud dari hadis itu, yang dimaksud dengan orang kecil itu adalah orang yang tidak punya ilmu, kata beliau mengatakan dalilnya itu ma dzakarahu Abdur Razzaq wa ghairuhu, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abdur Razzaq As-Sun'ani dan yang lainnya, an Ma'mar, dari Ma'mar, an Zuhri, dari Zuhri. Qala, beliau mengatakan kana majlisu Umar mukhtassan minal qurra'i syababan wa kuhulan. Imam Az-Zuhri mengatakan majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah, beliau itu punya tim yang biasa dijadikan sebagai tempat musyawarah. Itu timnya beliau. Maka timnya beliau itu, ini kata Imam Az-Zuhri mengatakan majlisnya beliau, majlis khususnya, sehingga setiap Umar itu punya masalah, maka beliau itu duduk dengan timnya ini.
Beliau mengatakan dan timnya itu isinya qurra, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang pandai terhadap isi kandungan Al-Quran, syababan wa kuhulan. Ada di antara mereka yang masih muda, ada juga di antara mereka yang sudah tua. Kumpulkan semuanya sama Umar. Dan itu menjadi kayak penasihat raja, karena Umar bin Khattab kan raja, penasihatnya, tim intinya. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Zuhri, farubbama istasyarahum, terkadang Umar itu mendudukkan mereka dan minta pendapatnya mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang masalah seperti ini? Akhirnya orang-orang yang tua itu mereka itu merasa sungkan gitu, karena yang duduk itu anak-anak kecil juga, itu anak masih muda, masih kecil, itu diajak duduk sama Umar. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, la yamna ahadukum hadatsata sinnihi, jangan sampai gara-gara kecilnya umur kalian menghalangi kalian untuk mengeluarkan pendapat kalian. Ayyushira bi ra'si, silahkan keluarkan pendapat kalian. Fa innal ilma laisa ala hadatsati sin wa qadamihi, karena ilmu itu patokannya bukan mudanya dan tuanya. Umur tua atau umur muda itu bukan patokan ilmu. Walakinnallaha yadha'uhu haitsu syaa, tetapi ilmu itu adalah hadiah yang Allah berikan, dan Allah meletakkan di hati setiap siapa yang Allah kehendaki. Ada anak muda, dia walaupun masih muda, tapi Allah berikan ilmu yang hebat dalam hatinya, sehingga dia berhak untuk berbicara. Ada juga orang yang dia itu sudah tua renta, tapi nggak punya ilmu sama sekali, sehingga tidak layak untuk berbicara. Oleh itu Umar bin Khattab mengatakan, jangan sampai gara-gara kalian itu masih muda akhirnya minder. Kalian punya ilmu, kalian berhak bicara gitu. Karena patokan ilmu itu bukan umur, mau tua maupun muda itu nggak ada bedanya. Patokannya itu adalah ilmu, sehingga siapa yang punya ilmu maka dia yang berhak untuk berbicara. Jadi kalau kita perhatikan dari ucapan-ucapan ini menunjukkan bahwa banyak ulama yang menafsirkan kalimat as-saghir. Di antara tanda hari kiamat itu ayyul tamasal ilmu indal as-saghir, ketika ilmu itu dicari dari anak-anak kecil. Maksudnya anak kecil itu orang yang tidak punya ilmu, atau orang yang bicara agama tapi dengan akal semata, atau orang yang dia itu berfatwa padahal dia itu nggak punya ilmu agama, maka dia itu anak-anak kecil walaupun umurnya sudah tua. Tapi sebagian ulama itu mengatakan di antara tanda hari kiamat itu ketika ilmu dicari dari anak-anak kecil. Maksudnya itu anak-anak kecil itu kecil secara umur. Apakah itu menunjukkan celaan? Terkadang menunjukkan celaan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tadi kita sebutkan, la yazalun nasu bi khairin, manusia itu senantiasa berada pada kebaikan, ma'atahumul ilmu min kibali akabirihim, ketika ilmu itu datang dari orang sepuhnya mereka. Kenapa? Karena kalau datang itu dari orang sepuh, anak-anak muda itu biasa mengikuti, itu mudah untuk tunduk, mudah untuk mengikuti. Fa idza atahum min kibali asghirihim halaku, tetapi kalau ilmu itu datang dari anak-anak muda, belum tentu yang tua itu bisa mengikuti. Sehingga ketika ilmu itu didatangkan oleh anak-anak muda, orang-orang tua itu dia itu berat untuk menerima. Dan itu diantara tanda-tanda hari kiamat seperti itu. Jadi diantara tanda-tanda hari kiamat itu, nanti yang akan membawa ilmu dan mengajarkan ilmu itu anak-anak muda. Sehingga nanti mereka akan membawa perubahan yang dahsyat, anak-anak muda itu. Tapi karena mereka itu masih muda, belum tentu orang tua itu bisa menerima ilmu mereka. Dan apa? Dan sudah kita lihat gitu. Dan tanda ini seperti ini sudah kita lihat itu. Itu apa? Banyak anak-anak muda itu pulang dari pondok pesantren, pulang dari belajar. Mereka ketika pulang ilmunya luar biasa, padahal mereka masih muda, bahkan mungkin belum nikah mereka itu. Akhirnya apa? Orang-orang tua itu harus duduk ikut pengajian mereka. Yang menjadi imam anak-anak muda itu, yang mengajarkan Al-Quran anak-anak muda itu, bahkan bukan anak muda, anak-anak kecil gitu. Itu pun mereka sudah bisa jadi imam, mereka sudah mengajarkan Al-Quran, mereka juga ngisi kajian, ceramah. Siapa yang duduk di situ? Yang duduk orang-orang tua. Dan itu apa? Itu fenomena yang sudah terjadi itu. Karena di antara tanda di kiamat seperti itu. Kenapa? Karena memang beda. Anak-anak muda zaman sekarang itu alhamdulillah
semangat belajarnya itu luar biasa, sehingga pondok-pondok itu hampir semuanya bludak gitu dengan santri-santri yang ada itu, dan mereka masih kecil gitu. Akhirnya apa? Mereka itu dibuka ilmu itu sehingga mereka itu bisa belajar sejak kecil. Beda dengan masa-masa kita, masa-masa tua, orang-orang tua kita itu, dimana mereka itu belajar di pondok itu susah. Zaman itu gak mudah. Zaman-zaman orang tua kita, kakek-kakek kita itu gak mudah. Namun karena ilmu itu yang membawa itu anak muda, anak kecil, belum tentu orang tuanya, belum tentu kakeknya itu bisa menerima. Sehingga apa? Terkadang menjadi musibah. Musibahnya apa? Karena ilmunya anak kecil itu diremehkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, innan nasa bi khairin, manusia itu senantiasa berada pada kebaikan, ma'akhadul ilma an akabirihim, selama mereka itu mengambil ilmu dari yang tua. Jika ada seorang ulama dan dia itu sudah tua, itu rujukan, karena orang tua itu lebih mudah diikuti. Setelah itu beliau mengatakan, walam yakum as-saghir 'alal kabir, dan selayaknya itu, memang selayaknya itu, kaidahnya itu, hendaknya anak muda itu jangan berdiri di hadapan orang tua. Itu memang secara adab hendaknya seperti itu. Wa idza qama as-saghiru 'alal kabir faqad halaku. Tapi kalau anak muda itu yang maju, orang tua itu yang duduk mendengarkan, pasti mereka akan binasa. Kenapa akan binasa? Karena belum tentu anak muda itu ilmunya diterima sama orang tua. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, mereka banyak berkelana untuk belajar. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, mereka sampai keluar negeri belajar banyak kitab, ketemu dengan banyak ulama. Mereka mendapatkan banyak ilmu yang tidak ada di negerinya saja, gak ada gitu. Akhirnya ketika pulang membawa banyak ilmu yang baru. Ketika mereka membawa ilmu-ilmu yang baru, orang tuanya muntah-muntah gitu kan, istilahnya kaget-kaget gitu. Ini ilmu apa lagi nih? Anak muda bawa apa lagi ini? Saya nggak pernah diajari seperti itu. Emang nggak ada di negeri kita gitu loh, ilmu seperti itu kan itu. Sehingga untuk mendapatkan ilmu yang baru-baru itu harus safar. Zaman dulu itu safarnya sampai luar negeri, dinamakan dengan safar fi thalabil ilmi. Oleh karena itu, ketika yang tampil itu anak muda, masalahnya itu belum tentu orang tua itu siap untuk menerima. Kenapa? Karena itu kayak seumur hidup dia selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Saya selama 70 tahun gak pernah dengar masalah seperti ini, gak pernah dengar seperti ini, karena gak pernah safar belajar kan gitu. Belum tentu dengan umur kita yang sudah tua seperti ini itu kita itu belajar itu. Banyak kita itu tuanya habis untuk kerja cari uang. Baca kitab saja kita nggak pernah khatam gitu. Ketika datang anak muda pulang dari pondok pesantren, pulang dari luar negeri, datang bawa sebuah ilmu baru di negerinya, akhirnya kaget-kaget nanti orang-orang tua itu. Setelah itu apa? Biasanya nanti mudah menolak. Disebutkan apa? Inna wajadna aba'ana, nenek moyang kami nggak seperti ini gitu. Karena nenek moyang kami nggak seperti ini, kami dapatkan nenek moyang kami itu berbeda dengan ilmu yang dibawa sama anak ini itu. Akhirnya apa? Setelah itu ilmu itu ditolak. Nah itu standarnya, memang standarnya itu yang bagus. Ilmu itu kalau datang dari orang tua. Jika ada orang yang sudah tua, orang yang sudah matang ilmunya, kemudian dia itu ngajar, itu yang berhak menjadi rujukan. Tetapi kalau tidak ada, dan mayoritas seperti itu negara ini, kecuali kalau kita punya ulama-ulama sepuh seperti Saudi, banyak ulama-ulama sepuh, Syekh Fauzan masih hidup, masih banyak yang hidup itu ulama-ulama, maka itu rujukan. Kenapa? Karena mereka itu sudah hilang mut'atus syabab, dinamakan dengan istilah namanya mut'atus syabab, masa muda itu sudah hilang. Sehingga apa? Mereka itu sudah banyak makan garam terhadap ilmunya itu, maka itu lebih berat untuk jadikan rujukan daripada anak-anak muda. Namun belum tentu ilmunya anak muda itu lebih rendah daripada orang tua. Itu yang perlu kita pahami juga itu. Sehingga maksudnya itu apa? Kita itu harus biasa membuka diri. Jika memang ada anak muda, dia pulang dari belajar, dia bawa ilmu yang baru bagi kita, kenapa kita itu nggak menerima gitu? Jangan sampai apa? Kita itu menolak ilmu karena orangnya. Jangan sampai kita itu menolak kebenaran karena orangnya. Kalau kita itu menolak kebenaran karena orangnya, maka kita itu menjadi orang yang paling sombong kita itu. Sombong itu kan ada dua. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kita itu suka kalau berpakaian itu bagus, kita punya rumah yang bagus, kita punya mobil yang bagus, itu sombong nggak ya Rasulullah itu?
Maka Rasulullah mengatakan bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka yang indah-indah. Maka seorang muslim itu kalau bisa itu apa? Penampilannya itu indah itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan walakinnal kibr, tapi yang namanya sombong itu apa? Batarul haqqi, ada dua. Yang pertama batarul haqqi, menolak kebenaran karena orangnya. Kemudian yang kedua wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Kita merendahkan orang lain dengan mengangkat diri kita, berarti kita sombong. Tapi itu sombong biasa. Sombong yang paling parah itu ketika kita menolak kebenaran yang datang dari Allah karena kita melihat orangnya. Karena yang membawa itu anak kecil, karena yang membawa itu musuh kita, karena yang membawa itu istri kita, akhirnya kita itu nggak bisa menerimanya itu. Maka berarti kita itu sombongnya bukan sama orang itu, kita itu sombongnya kepada Allah Ta'ala. Oleh itu terkadang hatta dia musuh kita itu, orang yang kita benci, selama itu kebenaran kita siap untuk menerimanya. Oleh itu kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa, indah sekali kalimatnya itu. Beliau mengatakan al-haqqu dhalatul mu'min. Ini fahami, dan itu jadi moto kehidupan kita itu. Beliau mengatakan al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu kayak barang hilangnya orang mukmin. Aina wajadaha akhadhaha. Di mana saja dia mendapatkan barangnya yang hilang, pasti akan diambil. Jadi ibaratnya gini, kebenaran itu kayak dompet kita yang jatuh. Kita punya dompet, isinya uang, isinya KTP, isinya ATM, lengkap. Jatuh. Itu namanya kebenaran. Tiba-tiba ada orang yang datang membawakan dompet kita ke rumah kita itu. Rupanya yang membawakan itu adalah orang yang kita benci sebenarnya itu. Dia mengatakan, ini saya dapat dompet kamu di jalan tadi itu. Ah enggak, saya enggak terima itu, karena kamu itu kan saya benci itu. Enggak bisa itu ya kan? Walaupun orangnya kita benci kepada orang yang membawanya, tapi tetap itu dompet kita. Kenapa kita enggak mengambil gitu? Oleh itu intinya kebenaran itu kayak barang hilangnya kita. Sehingga apa? Kebenaran itu jangan kita lihat orangnya, siapa yang membawa itu, hatta syaitan sekalipun itu. Rasulullah SAW saja ketika syaitan itu memberikan ilmu kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi, pagi hari dijaga sama Allah sampai sorenya dari syaitan. Siapa yang baca sore harinya dijaga sama Allah sampai dari syaitan sampai paginya. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Ini masalah ini dia itu telah jujur kepada kamu, benar, walaupun dia itu pendusta. Akhirnya Rasulullah tanya sama Abu Hurairah, kamu tahu nggak siapa yang berhari-hari bermalam-malam sama kamu itu? Dia itu syaitan. Tapi apa? Ketika ucapannya benar, Rasulullah bukan berarti apa? Angkuh tidak menerimanya. Hatta syaitan yang membawa, tetap kita terima. Kenapa? Karena patokan kebenaran itu dalil, bukan orang. Oleh itu pernah Ali bin Abi Thalib itu, beliau itu pernah dikritiki sama orang. Kemudian mengatakan, wahai Ali, kamu itu menentang sahabat-sahabat yang lebih senior gitu, atau sahabat-sahabatnya lebih tua dari kamu itu. Kamu punya pendapat seperti ini. Banyak sahabat yang mengingkari ketika perang Jamal dan perang Siffin itu. Akhirnya belum diingkari. Kamu sudah mengingkari, kamu itu berbeda pendapat dengan sahabat-sahabat yang lebih senior daripada kamu itu, yang lebih tua itu. Apa kata beliau? Sebuah kalimat yang bagus sekali. I'rifil haqqa ta'rifur rijal. Kalau kamu pengen kenali dulu kebenaran, kamu nanti akan tahu siapa yang benar. Sehingga patokannya itu apa? Kenali dulu mana yang benar, ucapan yang benar, baru kita akan tahu siapa yang benar. Tapi kalau kita lihatnya orangnya dulu, maka kebenaran itu akan kita tolak. Sehingga i'rifil haqqa ta'rifur rijal. Kenalilah kebenaran, kamu nanti akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Hatta yang salah itu adalah orang yang kita cintai, selama dia salah, ya salah gitu. Hatta yang benar itu orang yang kita benci, selama dia itu benar, ya benar gitu. Jangan sampai gara-gara kita itu membenci orang itu, akhirnya kita salahkan walaupun benar. Jangan sampai ketika kita itu menggandrungi seseorang, akhirnya harus kita benarkan walaupun sebenarnya salah gitu. Maka kita itu harus siap untuk menerima ilmu. Dan rupanya apa? Ilmu itu semakin kita gali itu kayak samudra yang gak bertepi gitu. Yaitu apa? Ilmu itu kayak air lautan gitu. Semakin kita minum, semakin kita itu haus. Oleh karena itu kata para ulama, kafa bil mar'i jahlan, cukup tanda atas kebodohan seseorang itu
ayyatakabbar bi ilmi, ketika dia itu merasa sombong dengan ilmunya. Ini saya sudah pintar, saya ini lebih pintar daripada kamu itu. Ketika dia sudah merasa cukup terhadap ilmunya, berarti dia itu tanda akan bodohnya orang itu. Kenapa? Kita itu semakin belajar itu semakin tahu diri kita. Rupanya kita itu orang bodoh gitu. Oleh itu kata para ulama mengatakan, kata Syekh Bakar Abu Zaid itu mengatakan, al ilmu thalathatu asbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala fi syibril awal, siapa yang masuk di tingkatan pertama, takabbar, sombong, congkak, angkuh, arogan. Dan biasanya kita sebagai orang belajar silat lah itu. Belajar silat dapat 1 jurus, pulang dari silat orang ditantang semua itu. Kenapa? Karena ilmunya itu masih ya baru kenal ilmu lah. Biasanya orang kalau baru kenal itu kan kayak gitu itu. Maka biasanya apa? Orang yang ilmunya itu 1 jengkal baru masuk ke tingkatan pertama itu merasa paling benar, selain itu semuanya sesat misalnya. Kenapa? Karena dia itu orang kerdil, orang bodoh sebenarnya itu. Kemudian kalau dia belajar sampai masuk tingkatan yang kedua, wa man dakhala fi syibri tsani, siapa yang masuk di tingkatan yang kedua, tawadhu, maka dia itu menjadi orang yang tawadhu. Maksudnya apa? Saya menguatkan pendapat ini bagi saya, tetapi saya menghormati pendapat yang lain karena saya tahu dalilnya mereka itu. Akhirnya apa? Kita saling menghormati, kita enggak memaksa dan kita enggak merasa paling benar. Kemudian kalau kita belajar lagi sampai ke tingkatan yang paling tinggi, wa man dakhala fi syibri tsalits, siapa yang masuk ke tingkatan yang ketiga, yara annahu la ya'lamu syai'an, dia akan melihat dirinya itu orang paling bodoh. Dan itu tingkatan para sahabat, enggak main-main tingkatan ini. Sehingga para sahabat itu sampai ada seorang tabi'in mengatakan, saya pernah berjumpa dengan 120 sahabat. Mereka itu kalau ditanya satu pertanyaan, mereka mengatakan, oh saya enggak tahu masalah ini, coba tanya kepada orang yang itu, orang yang kedua. Orang itu yang tanya datang kepada orang kedua, Syekh bagaimana hukum masalah sebenarnya? Oh saya orang bodoh ini, saya enggak ada apa-apa, coba tanya kepada si C. Datang kepada si C, bagaimana masalah? Oh enggak, saya enggak layak untuk berbicara, coba tanya kepada yang D. Muter sampai kembali yang pertama. Kenapa? Karena mereka sudah tinggi sekali ilmunya sehingga mereka itu bicara masalah agama itu depan mereka itu kayak Allah Ta'ala itu. Sampai Imam Al-Qayyim itu mengatakan I'lamul Muwaqqi'in, membuat judul sebuah kitab bagus sekali, yaitu dalam masalah fatwa. Beliau mengatakan I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kita itu kalau berfatwa menjawab pertanyaan orang dalam masalah agama itu kayak kita itu menyetempel dari Allah Ta'ala. Kita itu kayak mendatangi dari Allah Ta'ala, itu gak main-main itu. Sehingga kalau kita mengatakan, misal ditanya apa hukum masalah seperti ini, boleh itu nanti kita akan disidang di hadapan Allah Ta'ala. Kita nanti akan disidang di hadapan Allah Ta'ala, kita akan ditanya kenapa kamu mengatakan boleh, apa itu agama kamu itu? Agama Islam itu agama saya, bukan agama kamu itu. Kok kamu berani mengatakan boleh, itu dari mana gitu? Sehingga apa? Ketika kita itu tahu tanggung jawab berat, nggak mudah itu untuk menyampaikan ilmu itu di hadapan Allah Ta'ala itu. Akhirnya mereka itu ketika ada yang lain yang bisa menyampaikan, diserahkan kepada yang lain. Mereka itu melihat itu bodoh sekali, nggak punya ilmu itu. Oleh itu banyak masalah-masalah itu dengan kita belajar itu kita akan tergambar gitu. Subhanallah itu kalau saya waktu di Yaman ya, ini cerita. Waktu saya di Yaman itu, cara supaya saya itu semangat belajar, terkadang kan kita itu futur itu kan ada males, kita itu bosen belajar itu. Kemudian futur itu kan kita rasakan lah bagi penuntut ilmu itulah, karena kita manusia biasa itu. Kalau saya itu waktu di Yaman itu, cara supaya kita nggak bosen belajar, supaya kita itu nggak malas, saya itu masuk perpustakaan. Perpustakaan itu di pondok kita dulu di Marib itu mungkin 4 kalinya masjid ini itu. Besarnya luar biasa itu, dan bukunya itu tinggi sekali. Kita kalau ngambil buku sampai makin tangga itu. Akhirnya apa? Kita itu berpikir, masya Allah kitab ulama sebanyak ini itu. Pertanyaan, sudah berapa kitab yang kita selesaikan gitu? Sudah berapa kitab yang sudah kita baca itu? Sehingga apa? Kita itu belum ada apa-apanya gitu. Akhirnya apa? Semangat lagi belajar. Nah itu biasanya itu orang kalau sudah masuk ilmu, semakin dia belajar kayak semakin dia itu minum air lautan, semakin haus dan semakin haus. Maka itu semakin kita belajar nanti akan tahu siapa diri kita itu. Banyak masalah-masalah yang dulu kita anggap itu kayak sepakat para ulama, rupanya setelah kita pelajari, oh masya Allah, rupanya masalah ini masalah khilafiyah gitu.
Masalah khilafiyah yang dulu kita menganggap seakan pendapat A itu paling sahih, kita belajar lagi, rupanya pendapat itu lemah itu. Saya contohkan, ini namanya, makanya ilmu itu akan berkembang gitu. Ilmu itu akan bertambah kalau kita itu belajar. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita pelajari. Seakan-akan apa yang kita yakini itu benar sekali itu, nggak ada kesalahan sama sekali. Enggak. Semakin kita belajar itu semakin bodoh kita itu. Saya contohkan misalkan saya dulu itu ketika di Indonesia itu, orang-orang kita itu ya teman-teman salafiyin lah, teman-teman kita itu, ketika di Indonesia itu panduan sholat itu pasti pakai kitabnya Syalbani, namanya kitab sifat sholat Nabi, sampai mungkin lah kitab itu. Lah di kitab sifat sholat Nabi itu Syalbani membawakan masalah tentang menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Kemudian di catatan kaki beliau mengatakan semakin keras menggerakkan maka semakin keras pukulan terhadap syaitan. Sampai akhirnya apa? Ciri teman-teman salafi dulu itu ya kita itu gerakan jari. Itu ciri kita semua lah salafi itu. Sampai akhirnya apa? Lah ini namanya orang baru lah, orang baru ngaji itu seperti ini. Sampai saya dulu meyakini siapa yang tidak menggerakkan jari telunjuk bukan salafi. Dia ahlul bidah dan sesat gitu. Biasa orang baru ngaji gitu, arogan, sombong, saklek. Itu kan seperti itu kan itu. Dan itu kita yakini selama saya di Indonesia seperti itu sholatnya itu. Bahkan saya dulu kalau gerakkan kencang sekali saya kan itu. Karena itu yang saya pahami dari kitabnya Syalbani. Ketika saya berangkat ke Yaman sampai ketemu dengan ulama-ulama di Yaman, ulama-ulama Yaman mengatakan menggerakkan jari telunjuk itu hadisnya dhaif. Pendapatnya Syekh Mukbil, pendapatnya guru saya juga Syekh Abdul Hasan mendhaifkan. Akhirnya apa? Semakin kita kaget juga, masya Allah ulama-ulama Yaman mendhaifkan gitu. Kita tahu hadisnya lah, kita pelajari lah itu. Hadisnya itu kan dari Wa'il bin Hujr, sahabat, dari Asim, dari Kulayb, dari bapaknya Asim, dari Kulayb, dari Asim. Setelah itu dia menceritakan, saya itu melihat Rasul itu sholat, ceritakan semuanya itu. Semua riwayat cuma menyebutkan isyarat. Rasul itu mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ada seorang ulama namanya Zaidah bin Qudamah, seorang yang fiqh, kalau kita belajar hadis namanya fiqh. Tapi dia menyelisih banyak rawi yang fiqh. Dia menambahkan sebuah tambahan baru dalam riwayat itu, yaitu isyarat dengan jari telunjuk, thumma harrakaha, kemudian menggerakkannya. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Tambahan menggerakkan jari itu sahih atau tidak? Sedangkan riwayat yang mengisyaratkan jelas. Semua riwayat rawi semuanya memberikan seperti itu. Tapi ada seorang rawi yang menambahkan kemudian menggerakkannya. Tambahan menggerakkannya itu sahih atau tidak? Syalbani mensahihkan. Karena beliau nanti memasukkan itu dalam tambahan dinamakan dengan ziyadatut thiqah kalau kita belajar hadis. Sedangkan ulama-ulama Yaman, guru saya Syekh Mukbil mengatakan hadisnya dhaif. Karena itu nanti masuk dalam hadis namanya syadz. Hadisnya dhaif. Sehingga ulama Yaman enggak ada yang pakai masalah itu. Enggak ada yang menggerakkan jari telunjuk. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Setelah itu kita belajar lagi, kita baca kitabnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Syekh Utsaimin punya pendapat lagi, menggerakkan jari telunjuk itu disunahkan ketika berdoa. Baru lagi bagi kita itu, masya Allah gitu. Akhirnya apa? Kita ambil pendapat, kalau saya ngikuti pendapat Yaman, karena saya belajar di Yaman, pendapat guru saya itu. Tapi apa? Saya tahu pendapat yang menggerakkan, saya tahu hujahnya. Saya juga tahu pendapat yang mengatakan menggerakkan itu ketika doa. Saya tahu juga hujahnya mereka. Saya juga tahu juga isyarat itu ketika membaca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah baru isyarat, seperti pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Tahu juga kita itu. Akhirnya apa? Kita itu toleransi. Saya ikuti pendapat saya, tapi saya tidak menyesatkan kalian karena saya tahu pendapat kalian. Akhirnya apa? Kita setelah itu semakin tawadhu. Kita itu tidak apa gampang menyesatkan, gampang menyalahkan itu. Kita tahulah hujah-hujah mereka itu. Kalau nanti sudah tingkatan ilmu kita lebih tinggi lagi, kita itu merasa orang paling bodoh, sehingga kita itu banyak diam daripada ngomong. Maka itu sampai ada seorang ulama itu mengatakan, jika ada seseorang duduk, setelah itu orang berkumpul, setelah itu setiap orang tanya dijawab, kata mereka, ini orang gila orang seperti ini. Orang seperti ini adalah orang gila. Kenapa? Karena nggak mungkin orang bisa menjawab semua pertanyaan masyarakat itu, nggak mungkin gitu. Masalahnya berat, tanggung jawabnya di hadapan Allah nggak main-main gitu. Ada seorang mufti terkenal sekali namanya Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ulama besar mazhab Syafi'iyah, termasuk ulama hadis juga. Beliau punya kitab namanya Al-Iqtirah. Kita dulu di Yaman belajar kitab itu, mustalah hadisnya beliau, namanya Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Beliau itu pernah ditanya sebuah pertanyaan,
Ditanya sebuah pertanyaan, setelah itu beliau menjawab, masalah ini setelah saya pelajari hukumnya seperti ini. Akhirnya beliau ditanya sama temannya itu, Syekh, apakah engkau berani menjawab masalah seperti ini? Apa kata beliau? Demi Allah, saya tidak mengatakan sebuah huruf dalam agama Allah itu kecuali saya sudah siapkan jawaban ketika nanti saya disidang sama Allah Ta'ala. Saya tahu bahwasanya apa yang saya sampaikan itu nanti Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Apalagi apa? Bicara masalah agama, apalagi saya ditanya, saya menjawab itu. Itu saya akan ditanya sama Allah Ta'ala dan saya sudah siapkan hujahnya. Kalau seandainya Allah bertanya kepada saya, kenapa kamu jawab masalah ini seperti ini? Saya sudah siapkan jawaban saya di hadapan Allah Ta'ala. Oleh itu apa? Nanti kalau kita semakin tinggi ilmunya, kita itu merasa diri kita itu bodoh. Kita itu bodoh. Masih banyak ilmu yang kita belum pelajari itu. Sekarang kalau kita tanya misalkan, antum sudah belajar Al-Quran sampai di mana? Ilmu Al-Quran saja itu kalau kita habiskan umur kita sampai mati, nggak selesai kita mempelajari Al-Quran. Belum sampai ke qiraah, belum sampai ke tahsinul qiraah, belum sampai nanti ke tafsirnya dan yang lainnya. Masya Allah, luas lautan gak bertepi. Ini baru Al-Quran. Kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada 10 ilmu. Ada nahwu, ada soraf. Nahwu soraf saja itu khilaf panjang antara ulama Basrah dan Kufah. Pendapat yang paling kuat yang mana? Itu pun butuh penelitian panjang itu. Kita kalau menghabiskan umur kita semuanya untuk belajar nahwu soraf saja, habis umur kita itu. Belum selesai itu. Itu baru nahwu. Belum kita belajar masuk usul fikih. Usul fikih itu panduan dalam merojehkan. Pendapat yang rojeh itu panduannya usul fikih itu. Usul fikih, setiap ulama punya usul fikih masing-masing itu, dan khilaf di antara mereka qawi sekali, kuat sekali itu. Kita menghabiskan umur kita saja belum selesai itu. Belum masuk kita nanti masuk ke qawaidul fiqhiyah, ada namanya mustalah hadis. Ilmu hadis saja ada 4. Kita kalau belajar hadis itu ada 4. Ada namanya mustalah hadis, ada namanya tahqiq, ada namanya takhrij, ada namanya ilal. Ini kalau kita menghabiskan umur kita untuk satu cabang saja, habis umur kita itu, belum selesai itu. Sehingga apa, kalau kita perhatikan Syalbani saja yang sudah puluhan tahun menghabiskan umur untuk hadis, itu saja dibantah sama ulama yang lain, bantah-bantah di antara mereka itu. Sampai akhirnya beberapa riwayat yang disahihkan Syalbani dibantah habis sama ulama yang lain. Ulama yang lain dibantah sama Syalbani juga itu. Padahal apa? Syalbani sudah puluhan tahun menggeluti ilmu hadis, itu saja masih dibantah sama yang lainnya. Itu baru itu, kita belum masuk ke ilmu tujuan fikih dan akidah. Fikih ada mazhab banyak. Kita mau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, atau mazhab Tarjih atau Dhahiri. Mazhab Syafi'i saja kalau kita habiskan umur kita nggak selesai itu. Kita kalau belajar mazhab Syafi'i itu sampai akhir nanti perjalanan kita itu masuk kitab namanya kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab itu hampir 40 jilid. Kalau kita masuk ke mazhabnya Hambali ada kitab rujukan namanya kitab Al-Mughni, ditulis sama Imam Ibnu Qudamah, itu lebih dari 30 jilid. Sehingga bahwa ilmu kita itu gak ada apa-apa gitu. Maksud itu ilmu kita itu seberapa sih gitu. Yang jadi masalah itu apa? Kita dengan ilmu yang sekarang kita miliki sombong, congkak, suka menyesatkan, suka membid'ahkan, dan itu nyata terjadi gitu. Kecuali kalau kita itu sudah diskusi ilmiah gitu, gak apa-apa gitu. Yang sudah kita itu nggak tahu belajarnya sama siapa, gurunya nggak punya, memahami kitab sendiri. Orang yang nggak punya guru itu nggak dianggap ilmunya itu. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, man kana syaikhuhu kitabahu, siapa yang gurunya itu adalah kitabnya sendiri, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Imam Bukhari punya ribuan guru gitu, sehingga kan wawasannya luas gitu. Orang nggak punya guru tapi sudah berfatwa gitu, sudah menyesatkan yang lain, itu kan luar biasa ngerinya di hadapan Allah Ta'ala itu. Oleh itu maksudnya itu kita itu jangan sampai berhenti dari belajar. Terus bagaimana caranya itu? Belajar jangan sampai berhenti. Jangan sampai kita itu sudah merasa ilmu yang kita pelajari itu sudah pasti kita masuk surga itu. Pertanyaan, dari Anda SD sampai sekarang itu sudah bertambah berapa ilmu Anda itu? Maksud dari SD sampai sekarang ilmunya nggak nambah gitu. Al-Qur'annya masih seperti itu, hafalannya nggak nambah gitu, hafalan hadisnya yang nggak ada gitu. Tapi kita sudah merasa kita paling benar gitu. Terus pokoknya kita itu yang paling masuk surga, yang lain semuanya neraka jahanam gitu. Dan itu kan mengerikan seperti itu. Maka itu kalau kita itu bodoh, ya sudah, kita itu tahu kadar kita lah. Oleh itu kata Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Saya itu siapa sih kan itu dalam masalah ini? Kecuali kalau kita itu pakarnya di situ, misalkan seorang dokter
Dia dokter lama, dokter saja punya spesialis beda-beda gitu. Dia bicara sesuai dengan faknya dia, nggak apa-apa, kita ambil ilmunya gitu. Ada orang yang dia itu ahli ekonomi, bicara masalah ekonomi, kita ambil ilmunya gitu. Ahli matematika, bicara masalah matematika, kita ambil ilmunya itu. Ini orang nggak pernah belajar agama, bahasa Arab nggak bisa, Al-Quran hafalannya nggak nambah-nambah, bicara agama gitu. Dan yang mengerikan lagi apa? Dia berfatwa, jawab pertanyaan orang. Itu luar biasa ngerinya di hadapan Allah Ta'ala. Dan biasanya itu sampai ulama mengatakan ajra'uhum lil fatwa ajhaluhum lil ilmi. Orang yang paling berani menjawab pertanyaan orang, biasanya dia itu orang yang paling bodoh. Sedangkan ulama itu hati-hati dia itu. Kenapa? Karena banyaklah masalah fatwa itu nggak main-main itu. Berat sekali tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala. Oleh itu intinya kita itu dalam masalah ilmu itu harus terus belajar, dan jangan kita itu menutup diri seakan-akan ilmu yang sudah kita pelajari itu sudah cukup. Akhirnya ketika datang orang baru, anak muda menyampaikan, ini apa lagi nih, bawa masalah apa lagi nih. Bukan dia yang aneh bawa masalah-masalah yang aneh, bukan, Anda saja nggak siap untuk menerima ilmu yang baru gitu. Banyak masalah-masalah yang baru yang belum kita dengarkan. Masalah warisan misalkan, pertanyaan, siapa yang pernah belajar warisan sampai khatam berkitab-kitab gitu. Banyak di antara kita yang nggak belajar tapi berani ngomong kan gitu. Itu jadi masalah. Kita saja untuk mempelajari warisan sampai paham itu kita belajar banyak kitab dulu di Yaman itu. Dan satu kitab pun kita ulang-ulang sampai berkali-kali supaya paham. Itu saja. Sekarang pun masih hati-hati kita berfatwa masalah warisan. Ada orang yang dia itu nggak pernah belajar warisan karena kita tahu itu. Subhanallah, itu dia berfatwa masalah keluarga yang meninggal dunia itu akhirnya problem, masalah. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu itu. Oleh itu intinya kata para ulama itu, jika orang bodoh itu tahu kadarnya kebodohan dia dan dia diem, niscaya agama itu akan menjadi mudah. Tapi agama itu menjadi ruwet ketika orang-orang bodoh itu bicara. Karena kalau orang bodoh itu, dia itu kalau sudah kalah akal, mainnya okol. Akhirnya apa ribut, kontok-kontokan, sampai akhirnya itu pukul-pukulan dan yang lainnya itu. Karena mereka orang bodoh gitu. Ya sebenarnya sini pembahasan itu, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.